acak saja dari kelompok kelompok 4. Kelompok 4, Atika Nur Rahmah, Nabila Anissa Salam, Teresia, Fauzan, Renaldi. Langsung share screen ya, Bu? Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penarikan kesimpulan. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Saya M. Fauzan Fikri. Selaku moderator pada hari ini. Yang pertama, definisi dari penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan mempunyai 3 metode. Yang pertama, modus ponens, 2 modus tollens, dan yang ketiga, silogisme. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya, yang disebut premis. Kemudian premis-premis tersebut dianalisis menggunakan prinsip logika. Setelah itu diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau disebut konklusi yang diturunkan dari premis tersebut. Premis penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan. Argumentasi dikatakan sah apabila konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil tautologi. Dan argumentasi dikatakan tidak sah apabila konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusinya C, maka argumentasinya disajikan dalam susunan sebagai berikut. A sebagai premis 1, B sebagai premis 2, dan C sebagai konklusi yang ditarik dari premis 1 dan premis 2. Metode yang pertama yaitu modus ponens. Jika diketahui premis-premisnya P implikasi Q, maka P dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengasingan. Modus ponens disajikan dalam susunan sebagai berikut. P implikasi Q sebagai premis 1, P sebagai premis 2, dan konklusinya yaitu Q.
Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah sebagai berikut. P implikasi Q dan P diimplikasikan dengan Q. Modus ponens dikatakan sah jika pernyataan di atas hasilnya adalah sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P implikasi Q dan P diimplikasikan dengan Q adalah sebuah tautologi. Jadi modus ponens adalah argumentasi yang sah. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fauzan. Contoh dari modus ponens ini dari P1-nya. Jika sumber belajar ditambah menggunakan edukasi.net, maka prestasi belajar akan meningkat. Nah, P-nya jika sumber belajar ditambah menggunakan edukasi.net dan prestasi belajar akan meningkat merupakan key. Dan premis 2-nya ya sumber belajar tambahan menggunakan edukasi.net. Nah, ini solusinya. Ini jika modus ponensnya menggunakan susunan dari modus ponens tersebut. Kan ini premis 1. Jadi, P maka Q. Jika sumber belajar ditambah menggunakan edukasi.net, maka prestasi belajar akan meningkat. Nah, premis 2-nya merupakan P. Sumber belajar tambahan menggunakan edukasi.net. Dan konklusinya adalah Q. Prestasi belajar akan meningkat. Jadi, konklusinya adalah prestasi belajar akan meningkat. Nah, selanjutnya modus tollens. Modus ini adalah modus kaidah penolakan dengan susunan premis 1 P maka Q, premis 2-nya negasi Q, dan konklusinya negasi P. Dan contohnya, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Ini P maka Q, dan premis 2-nya negasi Q, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Dan konklusinya negasi P, kamu tidak rajin latihan soal. Pembahasannya bisa kalian lihat di slide. Nah, ini prinsip-prinsip logika dalam modus tollens tadi. P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Nah, modus tollens ini hasilnya sebuah tautologi. Ini tabel kebenarannya, bisa kalian lihat di slide. Jadi modus tollens ini merupakan argumentasi yang sah. Baiklah teman-teman, perkenalkan Renaldi Abdillah, saya akan melanjutkan materi dari etika tadi ya. Sini ada contoh soal dari modus tollens, yang dimana premis pertama, jika saya adalah seorang penembak jitu, maka saya bisa menembak jitu, menembak jarak jauh. Kemudian premis keduanya itu, saya tidak bisa menembak jarak jauh. Nanti kita baca kesimpulannya, jadi kita lihat aturan dasar modus tollens terlebih dahulu, di mana jika P maka Q dan Q tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah P tidak terjadi, atau kesimpulannya adalah maka negasi P yang terjadi. Jadi kita lanjutkan dengan melihat kesimpulan kedua, yaitu jadi saya bukan seorang penembak jitu. Kemudian kita lanjutkan dengan lanjutkan tolong.
Jika kita coba bentuk dalam bentuk negasi, akan sedikit berbeda aturannya, namun dalam konteks ingkaran sendiri. Misalnya B aturan pertama, di mana P maka negasi Q, dan Q tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah yang terjadi adalah negasi P. Kita lanjutkan. Dengan contoh yang selanjutnya, yaitu di sini kita dapat lihat di share screen, di mana premis pertama yaitu jika hari ini saya membeli motor, maka saya tidak akan pergi ke bengkel mobil. Dan premis keduanya yaitu saya pergi ke bengkel mobil. Jadi sesuai dengan aturan kita tadi, di mana jika P maka Q dan Q tidak terjadi, maka kesimpulannya P juga tidak terjadi. Kita lihat di sini. P-nya adalah hari ini saya membeli motor. Implikasi, kemudian negasi Q-nya adalah saya tidak akan pergi ke bengkel mobil. Dan premis keduanya yaitu saya pergi ke bengkel mobil. Jadi premis keduanya adalah Q, di mana akan kita peroleh kesimpulannya yaitu K2 atau kesimpul kedua yaitu saya tidak beli motor hari ini. Lanjut. Di mana kesimpulan tersebut dapat kita lihat kebenarannya melalui tabel kebenaran berikut ini. Dan kita lanjutkan juga C, yaitu aturan kedua, di mana negasi Q maka Q, negasi P maka Q, dan negasi Q tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal selanjutnya yaitu premis pertama. Contoh soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Teresa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Renaldi. Kita akan membahas contoh soal berikut ini, yang dimana premis satunya adalah jika 1 tambah 6 tidak sama dengan 7, maka 6 adalah bilangan genap. Premis keduanya adalah 6 bukanlah bilangan genap, maka kesimpulan 1 tambah 6 sama dengan 7. Kita dapat penjelasannya, negasi P di sini adalah 1 tambah 6 tidak sama dengan 7. Dan Q-nya adalah 6 adalah bilangan genap. Di premis kedua, itu adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah P, yaitu 1 tambah 6 sama dengan 7. Berikutnya. Kita dapat melihat tabel kebenaran aturan kedua yang ada di slide. Kita lanjut. D aturan ketiga. Negasi P maka negasi Q. Jika premis 2P, jika premis kedua kesimpulannya adalah P. Lanjut. Contoh soal. Premis pertama, jika 7 tambah 8 tidak sama dengan 15, maka 6 bukanlah bilangan genap. Premis kedua, 6 adalah bilangan genap. Dan kesimpulannya adalah 7 tambah 8 sama dengan 15. Di sini, negasi P sama dengan 7 tambah 8 tidak sama dengan 15. Dan negasi Q-nya, 8 bukanlah bilangan genap. Pada premis pertama, itu negasi P, jika negasi P, maka negasi Q. Premis kedua adalah merupakan negasi. Saya ulang. Premis pertama, jika negasi P, maka Q. Sedangkan di premis kedua itu adalah negasi Q. Jadi kesimpulannya itu adalah P.
7 tambah 8 sama dengan 15. Lanjut. Ini adalah tabel kebenaran aturan ketiga. Lanjut. Tiga, silogisme. Silogisme adalah suara deduktif itu adalah menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan pada pernyataan yang khusus. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Silogisme ini mengatakan pada kita merumuskan, menggolongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian, kita belajar berpikir tertib, jelas, dan tajam. Lanjut. Contoh silogisme. Semua tanaman membutuhkan air, merupakan premis mayor. Akasia adalah tanaman, merupakan premis minor. Konklusinya adalah akasia membutuhkan air. Selanjutnya, tentang bentuk dan jenis silogisme akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu ada silogisme kategori, yaitu silogisme yang semua proposisinya yaitu kategori. Contohnya itu, untuk premis mayor itu ada semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Jadi konklusinya, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Lanjut. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan proposisi minornya adalah proposisi kategori. Contohnya, premis mayor, jika hujan, saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Jadi konklusinya, jadi saya naik becak. Lanjut. Yang ketiga ada silogisme disjungtif, yaitu di mana premis mayor maupun minor, baik salah satu maupun keduanya, merupakan keputusan disjungtif. Contohnya, untuk premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Premis minor, kamu tidak pergi. Jadi konklusinya, maka sayalah yang pergi. Lanjut. Yang keempat, ada silogisme konjungtif, yaitu yang premis mayornya berbentuk suatu proposisi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah cara, yakni akuilah satu basis di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contohnya, premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Premis minor, Sartono tidur. Konklusi, maka ia atau Sartono tidak membaca. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi penarikan kesimpulan. Tiap kelompok harus ada yang bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya. Baiklah, dipersilakan Amanda. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, di slide kalian tadi baru dijelaskan 2 premis, cara penarikan kesimpulannya. Jika premisnya ada 3, bagaimana menurut kalian cara penarikan kesimpulannya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon dijawab.
Tampung dulu pertanyaannya, mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti ada sesi kedua. Baiklah, pada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Contoh 3. Amanda kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya. Yang lain, ayo pertanyaan. Kelompok 1. Kelompok 1, jangan diam-diam aja. 1, 2, 5, 6, 7. Saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan Titi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah, di modus ponens tadi kan ada tentang tabel kebenaran. Di bawah pernyataan tabel kebenarannya tadi ada pernyataan untuk menguji modus ponens itu kan berkaitan dengan tautologi. Mengapa demikian? Tuh, sebelumnya tadi. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelompok lain. 1 pertanyaan lagi di sesi ini. Izin bertanya.
Baiklah, dipersilakan untuk Rita. Ya, saya Dita dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, kan tadi di modus tolen terdapat tabel. Nah, itu cara nentuin tabelnya kayak mana ya? Sembari kelompok 4 itu menyiapkan jawabannya, untuk yang lain tolong videonya itu diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, Ibu anggap tidak hadir ya. Bu, mohon maaf Bu. Izin Bu. Kamera laptop saya Bu. rusak. Kamera. Siapa? Saya Muhammad Devani Akbar, Bu. Ya, ada Bu. Muhammad Devani Akbar ya. Itu kamera laptop saya rusak, nggak bisa dihidupin, Bu. Ya, terlihat kok di situ tidak ada videonya. Apa-apa. Bu, saya Ya. Bu, ya Mia Risma, laptopnya Kenapa? juga kameranya rusak Bu. Ya, rusak beneran itu. Iya Bu, nih diaktifin ya. Dia gelap Bu. Nggak apa-apa, diaktifkan saja. Iya Bu, makasih. Kalau kameranya misalnya rusak, misalnya gelap, nggak apa-apa, diaktifkan saja. Silakan kelompok 4, Ibu kembalikan kepada moderator untuk mengatur jalannya diskusi ini. Baiklah, kami tutup sesi tanya jawab yang pertama. Mohon untuk diberi waktu untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Amanda dari kelompok 3 akan dijawab oleh Terasia Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Amanda. Nah, di sini tadi kan Amanda nanyanya jika dia 3 premis, gimana cara menarik kesimpulannya? Seperti contoh yang di slide, jika saya ke perpustakaan, maka saya meminjam buku. Premis pertama, jika saya meminjam buku, maka saya membacanya. Itu premis kedua. Jika saya membaca buku, maka pengetahuan saya bertambah. Itu premis ketiga. Jadi kesimpulannya adalah, jika saya ke perpustakaan, maka pengetahuan saya bertambah. Apakah saudari Amanda puas dengan jawaban dari Terasia Bella? Baiklah, saya bisa menerimanya. Oke, itu
soal nomor 4 ada 3 premis. Nah, bagaimana bisa menyimpulkan jawabannya itu adalah jika saya ke perpustakaan, maka pengetahuan saya bertambah. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Ini siapapun boleh menjawab, tidak harus kelompok 4. Maaf Bu, izin membantu menjawab Bu. Ya, boleh Putra. Ya, kalau Putra lihat dari soalnya itu contoh soal untuk silogisme. Premisnya jika saya ke perpustakaan maka saya meminjam buku, maka P itu jika saya ke perpustakaan, maka saya meminjam buku itu adalah key. Maka jika saya meminjam buku maka saya membaca. Jika saya membaca buku, ya Bu? Iya, nggak pakai jika kalau premis. Jadi misalnya P-nya tadi itu saya ke perpustakaan. Misalkan P adalah saya ke perpustakaan. Nggak pakai jika. Iya Bu. Lanjut ya Bu? Ya, lanjut. Premis yang pertama, yang P itu saya ke perpustakaan. Ki, saya meminjam buku. Ki, saya meminjam buku. Saya meminjam buku. R-nya itu maka pengetahuan saya bertambah. Maka kesimpulannya, kan rumus kesimpulan, bentar loh. Ada rumusnya tadi. Kalau salah maaf ya Bu. Kalau dari Putra itu kan rumusnya itu jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya itu jika P maka R. Oh, iya boleh lanjut. Ya Bu. Jadi kan P-nya jika saya ke perpustakaan itu premis yang pertama P. Q-nya saya meminjam buku. Terus yang kedua itu R, maka pengetahuan saya bertambah. Maka kesimpulannya itu dulu nggak? Ya Bu. Oh iya, saya membaca buku. Saya membaca buku, maka pengetahuan saya bertambah. Maka kesimpulannya P maka R. Jika saya ke perpustakaan, maka pengetahuan saya bertambah. Ya, mungkin Ibu luruskan sedikit ya. Maksud Putra itu sepertinya udah benar, tapi mungkin ya karena kita ini secara online agak sulit memang menyampaikannya. Nah, jadi dari 3 premis ini ada tiga pernyataan. Yang kemudian yang pertama kita misalkan kita punya pernyataan itu kan di sini adalah berupa implikasi jika maka. Maka untuk yang pertama, dari premis yang pertama, bisa sambil ditulis ya. Premis yang pertama, P itu saya ke perpustakaan. P itu ya. Kemudian Q-nya saya meminjam buku. Di premis kedua, sudah ada Q tadi saya meminjam buku. Ada R itu saya membaca buku, atau di situ ditulisnya saya membacanya. R itu saya membaca buku. Lanjut di premis ketiga,
R-nya saya membaca buku. Setelah R ada apa? P, Q, R, S ya. S itu pengetahuan saya bertambah. Jadi ada berapa proposisi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 proposisi. P, Q, R, S. P-nya saya ke perpustakaan, Q-nya saya meminjam buku, R-nya saya membaca buku, dan S-nya adalah pengetahuan saya bertambah. Karena dia ada 3 premis, kita selesaikan premis 1 dan 2 dulu. Sebenarnya premisnya bisa dibolak-balik tergantung mana yang saling berkaitan ya. Kebetulan di sini premis pertama, kedua itu sudah berkaitan. Jika saya ke perpustakaan, maka saya meminjam buku. Ada kaitan antara saya meminjam buku dengan saya meminjam buku di premis yang kedua. Jadi kita perhatikan premis pertama dan premis kedua. Dengan menggunakan penarikan kesimpulan tipe yang silogisme, maka kita ambil P, jika P maka R. Sehingga kesimpulannya adalah jika saya ke perpustakaan, maka saya membaca buku. Oke ya. Jika saya ke perpustakaan, maka saya membaca buku untuk 2 premis yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan premis ketiga. Kesimpulan yang tadi, jika saya ke perpustakaan maka saya membaca buku, dilanjutkan dengan premis ketiga menggunakan silogisme, maka dia akan menjadi jika saya ke perpustakaan, maka pengetahuan saya bertambah. Jadi kalau dia premisnya lebih dari 2, selesaikan dua-dua premis dulu. Menggunakan 3 aturan tadi. Modus ponens, modus tollens, dengan silogisme. Jadi cari yang mirip ke arah ponens atau tollens atau silogisme. Nah, itu dari mana kita mengetahui pakai itu ya tinggal sering-sering latihan soal. Ya. Oke, ada pertanyaan? Amanda, bagaimana Amanda Julia? Ngerti, Bu. Ngerti. Yang lain? Ibu. Ya. Bu, Putra kan pernah lihat ada rumus. Ini masih berkaitan dengan silogisme, Bu. Ya. Di rumusnya itu negasi P atau Q jika R. Kesimpulannya itu tetap P, jika P maka R. Itu ngubah yang ataunya itu gimana, Bu? Nah, itu balik lagi ke materi yang minggu lalu. Yang dijawab oleh Rahel tentang ekivalensi si implikasi. Oh, masih menggunakan rumus ekuivalen ya, Bu? Ya, ingat kan ekivalen dari implikasi apa? Dicatat nggak minggu lalu? Catat nggak? Masih ingat nggak implikasi dari ekivalen dari implikasi? Masih, Bu. Negasi P atau Q, Bu. Nah, negasi P atau Q. Jadi kalau ketemu premis yang bentuknya negasi Q atau negasi P atau Q, itu sama saja dengan jika P maka Q. Bagaimana, Putra? Ya, paham, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sambil kuliah ini, sambil pegang buku sama pena ya. Jangan lihat laptop doang, karena kita terkait dengan simbol-simbol. Ibu nggak bisa masalahnya nulis di sini. Agak sulit, walaupun kalaupun ada aplikasinya, untuk menulis di laptop pakai pointer tuh agak susah. Jadi Ibu harap kalian tetap megang pena sama buku. Jadi kalau Ibu mengucapkan sesuatu yang berupa simbol sambil ditulis, ya. Lanjut ke moderator lagi, masih ada 2 pertanyaan.
pertanyaan Titi Nurfadilah dari kelompok 1 akan dijawab oleh Atika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Titi. Fauzan, slide modus ponens. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Titi. Kenapa modus ponens itu berkaitan dengan tautologi? Modus ponens itu berkaitan dengan tautologi karena modus ponens merupakan argumen yang sah. Argumen yang sah itu jika premisnya benar. Nah, kan tautologi itu juga pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Jadi, kaitannya itu. Karena modus ponens merupakan argumentasi yang sah. Premisnya benar. Dan konklusi atau kesimpulannya itu dinegasikan menghasilkan kontradiksi yang merupakan argumentasi yang sah. Kontradiksi kan? Berarti. Bagaimana Titi? Jawaban dari Atika? Ya, terima kasih. Coba Ibu lihat slide sebelumnya. Nah, ya. Lanjut. Sebentar, Ibu lihat di sini. Oh iya. Ini tolong ya, kamera. Kalau kalian mau sambil misalnya ke belakang ngambil minum terus kembali lagi, nggak apa-apa, nggak usah dimatiin videonya. Oke, lanjut satu pertanyaan lagi tadi. Baiklah, pertanyaan Rita dari kelompok 2 akan dijawab oleh Renaldi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rita, yaitu bagaimana cara membuat tabel kebenaran yang dari modus tollens tadi ya. Yang slide 7. Slide 7 apa slide berapa? Modus tollens. Slide 13. Oke. Jadi di sini kita buat dulu seluruh formatnya. Read. Misalnya kita buat tentukan dulu pernyataan P dan Q itu harus secara menyeluruh.
Misalnya benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar, kemudian salah dengan salah. Habis itu, kita tentukan juga pernyataan dari negasi P, yaitu kebalikan dari P tadi. Kalau misalnya di P itu benar, jadi negasi P-nya itu salah. Kalau di P kan ada formatnya benar-benar salah-salah. Jadi negasi P-nya yaitu formatnya salah-salah benar-benar. Begitu juga dengan negasi Q. Salah benar, kebalikan dari format yang Q-nya itu benar salah. Sampai di sini kita lanjutkan ke ke implikasi. Nah, kalau di sini cara nentuinnya itu lihat dari tabel kebenaran implikasi read. Misalnya kalau tabel kebenaran P benar, maka Q benar, jadi implikasinya itu benar. Kalau misalnya P-nya benar dan Q-nya salah, maka implikasinya salah. Begitu juga dengan P misalnya salah dan Q-nya benar, maka implikasinya benar, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke P maka Q dan negasi Q. Nah, di sini kita lihat di tabel yang P maka Q ini, yang formatnya benar salah, benar-benar. Dilihat dari format P maka Q ini, kita bandingkan dengan negasi Q yang di sampingnya. Jadi, dengan melihat tabel kebenaran dan atau konjungsi. Nah, misalnya kan kalau dan itu kalau salah satunya salah, berarti semuanya jadi salah. Tabel kebenaran jadi salah. Jadi, kita bandingkan P maka Q dengan negasi Q ini. Kalau benar dengan salah, hasilnya nilai kebenarannya salah. Kalau salah dengan benar, nilai kebenarannya juga salah. Tapi kalau benar dengan benar, nilai kebenarannya benar. Nah, habis itu kita udah dapat nih tabel dari P maka Q dan negasi Q ini. Nah, habis itu kita bandingkan lagi dengan negasi P. Yang tabel P maka Q dan negasi Q ini kita agak bandingkan dengan negasi P. Jadi, kalau implikasi nilai kebenarannya itu harus benar salah, baru pernyataannya salah. Misalnya kayak gini. Format P maka Q dan Q ini kita bandingkan dengan negasi P, salah dengan salah jadi benar. Karena nilai kebenarannya itu harus benar dengan salah baru salah. Kemudian salah dengan salah lagi nilai kebenarannya jadi benar. Salah dengan benar masih benar. Karena harus benar dengan salah baru salah. Kemudian benar dengan benar juga benar. Saya harap Saudari Rita mengerti dari penjelasan saya. Kalau ada yang belum mengerti bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Bagaimana Rita? Jawaban dari Renaldi? Iya, bisa dimengerti. Makasih penjelasannya. Itulah sesi pertama dari sesi tanya jawab. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Saya izin bertanya. Baiklah, dipersilakan. Saya Harun dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan mendasar antara modus Pollens dan modus Tollens jika di dalam bentuk soal? Terima kasih.
Untuk kelompok lain dipersilakan. Izin bertanya untuk kelompok 4. Baiklah, dipersilakan. Saya M. Aminuddin dari perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya. Kalau nggak salah di slide 20-an itu ada namanya bentuk dan bentuk silogisme ya. Di situ ada kategorik dan hipotenik. Coba jelaskan mengenai apa itu kategorik dan hipotenik dan apa perbedaan serta contohnya. Contoh yang lainnya. Terima kasih. Satu kelompok lagi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Adrian dari kelompok 3 ingin bertanya. Suatu kesimpulan apakah misal ya, P maka Q dan yang diketahui negasi P, apakah dapat ditarik kesimpulan? Jika tidak, mengapa? Terima kasih. Baiklah, kami tutup dulu untuk sesi pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan Harun dari kelompok 6 akan dijawab oleh Nabila. Jadi beda modus polens dan modus tollens itu dalam premisnya. Kalau modus polens itu bentuknya itu jika P maka Q untuk premis 1 dan premis 2 itu P, jadi konklusinya itu Q. Contohnya itu premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Jika kamu rajin latihan soal itu P, kamu akan mendapat nilai bagus itu Q. Premis keduanya itu kamu rajin latihan soal, jadi kesimpulannya kamu akan mendapat nilai bagus. Untuk modus tollens itu, untuk premis satunya itu bentuknya itu jika P maka Q, premis duanya itu negasi dari Q. Untuk contoh soalnya itu, untuk premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, kamu tidak mendapat nilai bagus. Jadi, kesimpulannya itu, kamu tidak rajin latihan soal. Apakah dapat dimengerti? Iya, bisa dimengerti. Terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya.
Sultan Adrian dari kelompok 3 akan dijawab oleh Terasia Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan Adrian. Jika premis satunya itu P maka Q dan premis keduanya adalah negasi P, maka kesimpulannya apa? Saya akan memberi contoh. Contohnya itu, jika hari ini cerah, maka saya pergi ke pasar. Premis keduanya, hari ini tidak cerah, maka kesimpulannya adalah saya tidak pergi ke pasar. Itu yang dapat saya simpulkan. Jika salah, saya mohon maaf. Bagaimana Sultan Adrian? Jawaban dari Terasia Bella. Boleh diulang lagi? Contohnya itu, jika hari ini cerah, maka saya pergi ke pasar. Itu P maka Q. Dan premis keduanya itu lingkaran P, hari ini tidak cerah. Maka kesimpulannya itu adalah negasi Q, yaitu saya tidak pergi ke pasar. Bagaimana Sultan Adrian? Apakah sudah jelas? Saya bingung sebenarnya. Karena di catatan saya, jika P maka Q. Premis kedua negasi P. Maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena banyak faktor yang dapat menyebabkan negasi Q terjadi. Misalnya tadi, jika hari ini cerah, maka saya pergi ke pasar. Premis kedua, hari ini tidak cerah, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Begitu. Terus sekali ya, Sultan. Jadi kita harus tetap perhatikan di modus itu ada dua. Modus itu ada dua. Maksud Ibu penarikan kesimpulan modus itu ada dua, modus ponens dengan modus tollens. Harus diperhatikan kalau untuk modus ponens itu premis keduanya adalah pernyataan yang pertama, proposisi yang pertama. P. Boleh dimunculkan. Nah, jadi untuk premis yang kedua, dia proposisinya hanya P. Jadi proposisi yang pertama P. Yang kesimpulannya adalah pasti Q. Pasti itu. Karena akan sesuai dengan premis yang pertama. Kondisi di mana sebab akibatnya itu jika P, maka Q. Jadi ada sebabnya itu P yang mengakibatkan terjadinya Q. Nah, sebabnya itu jelas si P, maka akibat yang terjadi jelas akan terjadi adalah si Q. Kemudian modus tollens. Nah, modus tollens ini ditulis di situ tadi penolakan. Kaidah penolakan. Premis pertama jika P maka Q, itu adalah sebabnya P, maka akan terjadi Q jika sebabnya si P. Tapi kalau sebabnya si negasi P, ya kita nggak tahu karena nggak ada yang menjelaskan kalau sebabnya negasi P itu akan terjadi apa. Tidak ada di situ. Tapi jika akibatnya itu adalah kebalikan dari yang pertama tadi, akibatnya adalah si Q. Nah, sekarang akibatnya itu berbeda, kebalikan dari si Q. Maka kita bisa menyimpulkan si sebabnya itu pasti kebalikan dari si P. Jadi seperti kata Sultan Adrian tadi, kita tidak bisa, kalau misalnya premis keduanya adalah negasi P, kemungkinan banyak akan terjadi kemungkinannya akibat-akibat yang terjadi jika negasinya P. Jadi tadi contohnya jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ke pasar. Kemudian premis keduanya jika
premis keduanya hari ini tidak cerah. Ya bisa aja dia mau tetap pergi ke pasar karena memang butuh harus ke pasar. Bisa aja dia tidak ke pasar, ya kan? Karena premis pertama cuma dibilang sebabnya itu adalah hari cerah. Bagaimana yang lain? Bisa diterima penjelasan Ibu? Halo. Bisa, Bu. Nah, sama gini, jadi kalau misalnya temennya ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab, itu harus diperhatikan juga jawabannya bagaimana. Kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami, itu kalian bisa menyanggah atau ingin memperjelas kembali pemahaman kalian, apakah pemahaman kalian itu salah atau punya teman kalian yang salah. Jadi diskusi kita itu hidup. Jadi jangan asal diterima. Nah, kalau seandainya Sultan tadi nggak menyampaikan apa yang dia pahami, akhirnya kan nanti semua menerima bahwa modus tollens jika premis pertama jika P maka Q, premis keduanya negasi P, konklusinya adalah negasi Q, maka kalian akan menerima ilmu yang salah. Ya. Kalau ada yang tahu misalnya, oh beda ini, nggak sesuai dengan modus tollens, nggak bisa ditarik seperti itu. Kalian harus memberikan sanggahan. Nggak apa-apa nanti kalau seandainya ternyata salah, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar di sini. Ibu nggak masalah kalian mau salah. Teman kalian juga nggak mungkin ngata-ngatain misalnya. Salah itu diketawain misalnya. Nggak mungkin lah ya. Kan kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa, santai aja, enjoy aja di sini. Jangan kaku, jangan takut belajar matematika. Cuma ibu nggak suka aja kalau seandainya videonya mati, itu aja. Ya. Apalagi kalau misalnya kalian diem aja mute, ibu nanya apa diem semua. Lah bingung, ibu kan ngomong sendiri jadinya. Ya. Coba mukanya itu kelihatannya apa cak susah nian, ya tenang cak stres nian belajarin. Santai, senyum sedikit. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ya, Ibu kembalikan ke moderator lagi. Moderator, tolong. Tinggal satu pertanyaan lagi kan? Ya, Bu. Lagi dicari dulu. Selesaikan.
Ibu. Ya. Mohon izin membantu menjawab. Oke, boleh. Moderator, kita silahkan Putra menjawab ya. Baik, Bu. Pertanyaan dari Aminuddin tadi kan perbedaan antara silogisme kategorik dengan silogisme hipotesis. Benar kan? Ini Fauzan, pertanyaan Amin tadi. Iya. Kalau salah mohon dibenarkan. Kalau dari pemahaman saya yang saya ketahui, untuk silogisme kategorik itu merupakan silogisme yang salah satu premisnya itu merupakan anggota premis lain. Jadi premis 1 dan premis 2 itu saling terhubung karena ada salah satu anggota premisnya itu merupakan termasuk dalam premis tersebut. Contoh, premis anggota dari premis 1 itu ada di premis kedua. Langsung masuk contoh saja. Mungkin nggak paham. Untuk contohnya itu, semua makhluk hidup mempunyai mata. Itu premis mayor. Karena universal. Premis keduanya itu, kucing adalah makhluk hidup. Maka itu termasuk dalam premis minor. Yang hanya tertuju pada singular atau suatu kaum. Makhluk hidup itu kan ada di premis mayor. Kucing adalah makhluk hidup. Itu kan ada di premis mayor, yaitu semua makhluk hidup mempunyai mata. Maka itulah yang disebut sebagai silogisme kategorik. Dan kesimpulannya itu, kucing mempunyai mata. Karena semua makhluk hidup mempunyai mata. Itu silogisme kategorik. Yang merupakan salah satu anggota premisnya itu ada di premis lain. Untuk silogisme hipotesis yang membedakannya dari kategori itu sudah menarik kesimpulan yang ditandai dengan jika yang ada di premis mayor. Contohnya itu jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Itu premis mayor. Jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Premis minor, hari ini hujan. Maka kesimpulan yang ditarik itu saya tidak datang ke rumahmu. Maka di premis mayor itu ditandai dengan kata jika. Jadi sudah menarik kesimpulan terlebih dahulu di premis mayor. Itu untuk silogisme hipotetik. Itu aja, Bu. Mungkin kalau salah mohon maaf. Bisa dilanjutkan nggak slide-nya, silogismenya? Lanjut. Kategori, tadi hipotetik. Lanjut lagi. Setelah silogisme disjungtif, satu lagi konjungtif ya. Nah, balik ke sebelum jenis-jenis ini, jenis-jenis silogisme. Nah, ya itu. Lanjut. Iya, lanjut ke slide. Oh, nggak ada ya. Oke, untuk silogisme, biasanya bentuk dan jenis silogisme yang seperti ini itu lebih, apa namanya ya, kalau di matematika, itu silogisme yang premisnya itu adalah jika P maka Q, premis pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Dia bentuk silogisme di dalam matematika seperti itu secara umum. Jadi yang pertama jika P maka Q, yang kedua jika Q maka R. Yang kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah,
Untuk silogisme kategorik, bentuk-bentuk dan jenis silogisme yang ini, itu biasanya lebih dipelajari di bahasa Indonesia. Jadi dia kaitannya biasanya ke bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa kita pelajari juga. Harus ingat ya, ekivalensi dari bentuk implikasi. Jadi yang awalnya tadi silogisme berbentuk jika P maka Q, jika Q maka R, dengan kesimpulan adalah jika P maka R, maka bentuk-bentuk implikasi di situ bisa saja berubah menjadi bentuk bentuk konjungsi, bisa juga berubah menjadi bentuk disjungsi sesuai dengan ekivalen dari si implikasi. Misal jika P maka Q. Bisa aja dia nanti berubah menjadi negasi P atau Q. Premis kedua, jika Q maka R. Nah, itu kalian ubah dulu berarti si bentuk yang pertama menjadi bentuk implikasi jika P maka Q. Baru kalian bisa melihat, oh ternyata ini bentuk silogisme yang kesimpulannya adalah jika P maka Q. Seperti itu. Untuk silogisme, kategorik, dan sebagainya, ini silogisme kategorik ada rumusannya ya, biasanya kalau di bahasa Indonesia predikat apa gimana gitu Ibu, nggak terlalu mendalami rumus-rumusnya. Kalau kita lihat saja misalnya premis mayor, contoh di situ, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor lebih kecil ya, semua cendekiawan adalah manusia, yang mana kalau kita buat dalam suatu diagram Venn, ingat diagram Venn kan? Materi himpunan waktu SMP. Kalau misalnya kita gambarkan diagram Venn-nya, semua cendekiawan ini masuk ke dalam himpunan manusia, di mana semua manusia itu, artinya semua ya, tidak lepas dari kesalahan. Berarti yang semua cendekiawan yang masuk ke dalam himpunan manusia juga tidak lepas dari kesalahan. Seperti itu. Bisa kita gambarkan dari diagram Venn. Untuk silogisme satunya tadi, hipotetik, tolong Fauzan. Silogisme hipotetik itu yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Proposisi minornya proposisi kategori. Misal premis mayor itu, nah kalau dari soal ini sama seperti modus apa coba? Modus ponens ya? Bukan silogisme jadinya. Modus ponens kan? Premis mayor, jika hujan saya naik becak. Jika maka kan, jika P maka Q. Premis minornya adalah si P. Konklusinya ya Q. Nah, contoh dari Putra tadi apa? Silogisme hipotetik. Jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Premis minor, hari ini hujan. Konklusi, saya tidak datang ke rumahmu. Nah, berarti dia modus apa itu? Modus tollens ya? Jika hari ini tidak hujan, maka saya datang ke rumahmu. Satunya? Hari ini hujan. Hari ini hujan. Jika hari ini tidak hujan, maka saya datang ke rumahmu. Hari ini hujan. Kesimpulannya? Saya tidak datang ke rumahmu. Nah, itu tadi kan. Ini adalah yang ditanyakan oleh Sultan tadi. Yang mana bentuknya itu jika P maka Q. Premis keduanya negasi P. Sebenarnya nggak bisa itu ditarik kesimpulan. Ya kan? Kalau dari itu. Silogisme hipotetik. Bentar.
dia tuh yang benar seperti ini. Kalau silogisme hipotetik itu yang kalian harus ingat bentuk silogisme yang Ibu bilang pertama tadi. Jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Ingat ya itu ya. Jika P maka Q, premis yang pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Yang kesimpulannya atau konklusinya adalah jika P maka R. Kalau silogisme hipotetik itu nanti yang terakhir kesimpulan dengan maka jika negasi R maka negasi P. Kesimpulannya yang awal tadi kan jika P maka R, atau ekivalennya negasi R maka negasi P. Jadi kalau misalnya contohnya adalah jika saya ke perpustakaan yang tadi ya, jika saya ke perpustakaan maka saya membaca buku. Jika saya membaca buku, maka pengetahuan saya bertambah. Konklusinya itu, jika saya ke perpustakaan, maka ilmu saya bertambah. Atau, jika ilmu saya tidak bertambah, maka saya tidak pergi ke perpustakaan. Seperti itu. Ya, secara simboliknya. Jadi, jika P maka R kesimpulannya. Atau ekivalensinya, jika negasi R maka negasi P. Ada juga bentuk silogisme hipotetik bentuk khusus. Seperti ini misal. Ibu share screen ya. Fauzan. Ya, Bu. Misal seperti ini. Silogisme hipotetik atau hipotesis bentuk khusus. Contohnya, ada B, ada A adalah B. Nah, kalimat itu tuh sama aja jika A maka B ya. Ada A adalah B. Jika B maka C. Jadi kesimpulannya adalah jika B maka C. Atau jika bukan C maka A adalah bukan B. Ini kan sama ini implikasi, ini kontraposisinya. Jika A adalah B, maka C kontraposisinya atau ekivalen C, maka A bukan B. Nah, kalau bentuknya ada A adalah bukan B. Ada A adalah bukan B. Atau kalimat lainnya, jika A maka bukan B. Premis kedua, jika B maka C. Jadi tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik. Ingat, silogisme itu yang matematika Ibu bilang yang pertama sekali, selalu ini P, sini Q ya. Nah, harusnya di sini Q-nya sama dengan di sini. Kalau dia bukan B, baru bisa kita tarik kesimpulan. Tapi karena ini bukan B, ini B, beda ya. Di sini bukan B, di sini B, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini ini B, maka B. Di sini jikanya B, maka bisa ditarik kesimpulan. Jika A adalah B, maka C. Jika bukan C, maka A adalah bukan B. Jadi harus berpatokan dulu lah sama silogisme yang pertama tadi. Ibu bilang jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Atau kesimpulannya, jika negasi R, maka negasi P.
Sini tidak ada contoh ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau diam semua seperti ini, bingung sih sebenarnya. Paham atau tidak sebenarnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu kembalikan kepada moderator untuk menutup diskusi kita hari ini. Baiklah, itulah presentasi dari kami tentang materi penarikan kesimpulan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kita sudah selesai membahas tentang penarikan kesimpulan. Ada tugas seperti biasa di e-learning-nya. Oh ya, tugas hari Senin lalu itu dikumpul juga di pertemuan 3. Yang minggu lalu itu di pertemuan 3 ada tugas individu, kalian kumpul di sana. Yang hari ini kalian kumpulkan di pertemuan 4 ya. Tugas individu di pertemuan 4. Tugasnya ada di e-learning. Dikumpul sampai jam berapa ya? Mau sampai jam berapa? Jam 12 malam. Kalau tugas minggu lalu yang pertemuan 3 itu dikumpul paling lambat jam 3:30 untuk pertemuan 3. Kalau yang tugas hari ini itu sampai jam 10 malam aja lah ya. Sampai jam 10 malam. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa hari Senin. Jangan lupa tetap berlanjut di membuat materinya masing-masing kelompok sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di silabus ya, tiap pertemuannya. Jadi buat materi tiap kelompok nanti Ibu acak lagi siapa yang akan presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.